hari Minggu, senang sekali hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah, memuji-muliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita ambil satu pujian bersama-sama. Kita mau katakan, kita pujikan pujian ini Allah yang setia. Mari kita naikkan dengan hati yang penuh syukur di hadapan Tuhan. Adik-adik yang terkasih, mari kita berdoa bersama-sama, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami datang kembali dengan hati bersuka, memuji-muliakan nama Tuhan. Bahkan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yesus, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, dimanapun kami berada, kami percaya
Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kakak undang semuanya berdiri, kita bersuka cita memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian hari ini, harinya Tuhan. Semua hari, harinya Tuhan. Tuhan yang menciptakan semua hari. Mari kita memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin Selasa, hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari, harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin Selasa, hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari, harinya Tuhan. Nah, adik-adik, lagu ini mengatakan bahwa dari hari Senin sampai hari Minggu adalah Tuhan yang ciptakan semua hari-harinya Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, kita mau berdoa, baca firman, memuji Tuhan setiap hari untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita angkat satu pujian, biarpun gunung-gunung beranjak. Segala bukit bergoyang, namun kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setia tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setia tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Dia gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setia tak akan beranjak dariku. Dia gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setia tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak.
yang menjaga kita. Dan sekarang kita angkat satu pujian. Kita mau katakan, aku mau jalan serta Yesus dalam suka dan duka. Setiap hari aku mau jalan serta Yesus. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, terkebelakang. Air kanan ketik jari, kunci nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, terkebelakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayo kanan ketik jari, kunci nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Mari kita berjalan bersama Yesus selama-lamanya. Adik-adik silakan duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau bertumbuh di dalam Tuhan. Kakak percaya adik-adik semua mau imannya semakin hari semakin bertumbuh. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri hadiah. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri hadiah. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Puji Tuhan, kakak percaya bahwa adik-adik semua dalam penyertaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Nah pada saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah firman Tuhan pagi hari ini yang berjudul Anak Tuhan Harus Sabar. Apa adik-adik?
anak Tuhan harus sabar. Nah, nanti adik-adik bisa baca firman Tuhan yang terdapat dalam Kejadian pasalnya yang ke-45 ayat 1 sampai 9 dan juga pasalnya yang ke-50 ayatnya yang ke-20. Ya, nanti adik-adik bisa baca di sana tentang cerita seorang anak yang sabar sekalipun kakak-kakaknya menyakiti hatinya. Ya, nah adik-adik, kakak mau cerita pagi hari ini. Pada suatu pagi, seorang kakak sedang duduk di meja makan. Kakaknya asik sekali lagi makan, dan di sebelahnya ada gelas sangat disukai kakak. Kakak senang sekali memiliki gelas yang cantik ini karena gelas ini berasal dari kakeknya. Kakeknya kasih dan si kakak senang sekali gelasnya. Pas kakak itu lagi makan, tiba-tiba waduh, si adik melempar bola kena gelas kakaknya. Waduh, kakaknya marah sekali karena gelas kesayangannya jatuh, pecah. Ya, kakak sedih. Terus kakak bilang, awas ya, nanti aku pecahin juga gelasmu. Kakaknya marah. Tetapi mamanya datang. Kak, kamu nggak boleh marah. Kan adik nggak sengaja. Adik nggak sengaja tadi bolanya kelempar ke meja kena gelasnya kakak. Jadi kakak nggak boleh balas untuk memecahkan gelas adik. Kakak yang sabar ya. Terus si mama memanggil si adik. Sini, kamu minta maaf sama kakak karena sudah membuat gelas kakakmu pecah. Kakak adiknya bilang, kak maaf ya kak, aku nggak sengaja. Akhirnya mamanya bilang, ayo kakak maafin adik ya, kan adik nggak sengaja. Dan pada saat ini kita mau berdoa. Terus mamanya berdoa, Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberikan kesabaran bagi kakak dan berkati juga adik. Ampuni kalau kami marah-marah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kakak ini tadinya marah, tetapi mamanya bilang kamu harus sabar karena si adik tidak sengaja. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab ada sebuah cerita ya tentang seorang adik yang tidak disukai oleh kakak-kakaknya. Pada suatu ketika kakak-kakak si adik ini menjual si adik ya. Akhirnya adik yang ini seharusnya dia memiliki kasih sayang dari kakak, dia harusnya mendapatkan perhatian dari papa dan mama. Akhirnya dia tidak mendapatkannya. Karena apa? Dia dibenci sama kakak-kakaknya. Ya, akhirnya dia dibiarkan sendirian. Terus si adik ini bilang, aduh, kenapa ya kakak-kakakku tidak suka dengan aku? Kenapa ya aku jauh dari orang tua? Kenapa ya kakak-kakakku menjualkan aku, meninggalkan aku? Terus si adik ini berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong aku Tuhan. Kakak-kakakku tidak suka dengan aku. Sekarang aku sendirian. Aku jauh dari papa mama. Aku jauh dari kakak-kakak. Akhirnya apa dia? Tuhan menyertai si adik yang tidak disukai kakaknya. Terus apa? Si adik ini tetap sabar tidak membalas kejahatan yang dilakukan oleh kakak-kakaknya. Nah, singkat cerita, 1 tahun berlalu, 2 tahun terlewati, 3 tahun terlampaui, tidak terasa tahun demi tahun berjalan. Dan si adik ini beranjak menjadi orang yang dewasa. Si adik ini menjadi orang yang sudah besar. Jenggotnya tumbuh, badannya besar. Dan
dia menjadi orang yang berhasil adik-adik. Dia mendapatkan kepercayaan dari raja sehingga dia menjadi orang nomor 2 di satu daerah, di satu tempat namanya Mesir. Nah, adik-adik, dia akhirnya menjadi orang kepercayaan raja. Ya. Pada suatu ketika terjadilah kelaparan di semua daerah. Orang-orang mencari makan. Pada suatu ketika datang rombongan kepada si adik tadi. Adik ini namanya Yusuf. Ya. Nah, kakak-kakaknya Yusuf datang kepada Yusuf pada waktu itu. Yusuf mengenal kakak-kakaknya, tetapi kakak-kakaknya tidak kenal Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf sudah besar, berjenggot. Akhirnya Yusuf memakai mahkota, ya, kebesaran. Kakak-kakaknya datang, permisi. Terus Yusuf bilang apa? Apa yang aku bisa bantu kalian? Kakak-kakaknya Yusuf bilang, kami kelaparan, kami butuh makanan. Ya, akhirnya si Yusuf bilang, oke, aku bisa bantu kalian. Aku akan kasih makanan buat kalian. Aduh, terima kasih, terima kasih. Akhirnya Yusuf bilang, kalian kenal gak saya? Dia bilang, kami tidak kenal kamu. Si Yusuf bilang, aku Yusuf. Aku orang yang kalian tinggalin waktu itu. Terus kakaknya menjadi takut. Aduh, bagaimana ini? Nanti kalau Yusuf ini balas dendam bagaimana? Kalau Yusuf ini marah-marah sama kita bagaimana? Karena kita sudah menyakiti hatinya. Tetapi Yusuf tidak membalas kejahatan yang dilakukan oleh kakak-kakaknya. Yusuf tetap sabar. Ya, Yusuf tetap sabar. Yusuf memaafkan kakak-kakaknya. Yusuf mengampuni kakak-kakaknya. Ya, dan akhirnya kakak-kakaknya mendapatkan makanan dari Yusuf. Ya, Yusuf bilang, aku memaafkan kalian kakak-kakak. Ya, kenapa? Karena Tuhan sudah menolong aku. Tuhan sudah menyertai aku sampai hari ini. Nah, adik-adik, siapa yang mau belajar seperti Yusuf? Dia tidak marah-marah. Dia tidak membalas kakak-kakaknya. Tetapi Yusuf memaafkan kakak-kakaknya. Yusuf adalah anak yang sabar. Dan Tuhan menolong Yusuf sampai Yusuf menjadi orang yang berhasil. Nah, adik-adik, pagi hari ini kakak percaya bahwa adik-adik juga mau belajar menjadi anak-anak yang sabar, anak-anak yang setia kepada Tuhan. Ya, kalau ada yang menyakiti, kalau ada yang membuat adik-adik marah, ya, jangan dibalas dengan kejahatan. Ya, kita belajar dari Yusuf. Yusuf memaafkan kakak-kakaknya. Ya, Yusuf mengampuni kakak-kakaknya. Karena apa? Karena Tuhan juga sudah menolong Yusuf. Amin adik-adik. Nanti adik-adik bisa baca ya ayat firman Tuhan tadi ya. Kejadian pasalnya yang ke-45 ayat 1 sampai 9. Dan juga pasalnya yang ke-50 ayatnya yang ke-20. Ya, kakak mau bacakan buat adik-adik semua ya. Kejadian pasalnya yang ke-50, Kejadian 50 ayatnya yang ke-20. Bunyi firman Tuhan seperti ini adik-adik. Kakak bacain ya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi karena Yusuf sabar, ya, Tuhan menyertai Yusuf sehingga Yusuf menjadi orang yang sabar. Kakaknya melakukan yang tidak baik terhadap Yusuf, tetapi Tuhan
melakukan yang terbaik untuk Yusuf. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita mau baca ayat firman Tuhan yang menjadi ayat hafalan kita, ya. Kita buka di dalam Yakobus pasalnya yang ke-5 ayat 8a saja. Yakobus 5 ayat 8a. Kita baca ayatnya yang kamu juga harus bersabar. Sekali lagi, Yakobus 5 ayat 8a. Kamu juga harus bersabar. Siapa yang mau menjadi anak-anak yang sabar? Angkat tangannya. Iya. Siapa yang mau menjadi anak-anak yang tidak cepat marah? Angkat tangannya. Iya, kamu adalah anak-anak Tuhan yang hebat. Kamu semua adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa, ya, menjadi anak-anak Tuhan yang sabar. Dan kakak percaya Tuhan pasti berkati adik-adik. Tuhan pasti tolong adik-adik. Miliki kesabaran dan minta Tuhan terus menuntun adik-adik semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan. Hari ini kami mau belajar dari Yusuf yang memiliki kesabaran yang dari Tuhan. Tuhan tolong kami kalau kami suka marah-marah, kalau kami tidak sabaran Tuhan. Tapi kami rindu biar Tuhan terus menolong kami. Sehingga hidup kami boleh menjadi berkat buat orang lain, boleh menjadi berkat buat kakak, boleh menjadi berkat buat adik, boleh menjadi berkat buat papa dan mama, buat opa dan oma. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik adik-adik, kakak percaya adik-adik semua diberkati melalui firman Tuhan hari ini ya. Dan sekarang kita mau memberikan persembahan ke Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, adik-adik, kalau kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Lipat tangan untuk mata kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami diberkati hari ini melalui puji-pujian firman Tuhan yang sudah kami dengar. Dan saatnya kami mau memberkati pekerjaan Tuhan. Dan ajar kami selalu memberi yang terbaik bahwa persembahan kami dengan sukacita. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati persembahan yang anak-anak Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik bisa minta tolong papa mama transfer persembahannya ke gereja ya. Dan kita angkat satu pujian, Aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Terima kasih buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati semua persembahan yang adik-adik berikan. Sekarang kita akan menutup ibadah kita hari ini. Kita mau berdoa, kita mau ucapkan terima kasih karena Tuhan Yesus sudah memberkati ibadah kita hari ini. Sebelumnya kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup.
Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Dan Bapa, kami akan menutup ibadah kami hari ini. Tentu acara selanjutnya kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Kami rindu minggu depan kami boleh bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan lagi adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.